Ya, sayang. Ya, ya. Eh, Kenapa ya? Ya. Kenapa ya? Oh, jam berapa? Bentar ya. Mama minta waktu 15 menit lagi. Boleh? 15 menit. Ya, sebentar ya. Pertama, sebelum saya membuka presentasi saya pada hari ini, saya akan mulai dengan sebuah ayat Al-Quran. Wow, cek cek. Wow, lagi Bu. Pertama-tama, sebelum saya membuka presentasi kelas minat saya pada hari ini, saya akan membukanya dengan sebuah ayat Al-Quran. Eh, ini adalah Quran Surat Fusilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ya, maka dari itu izinkan saya membuka presentasi kelas minat saya pada hari ini. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang saya memilih kelas minat saya ini. Yang pertama adalah keraguan dan pertanyaan saya sejak kecil. Jadi dari kecil itu saya sudah banyak mempertanyakan tentang sebenarnya Tuhan itu ada apa enggak sih? Terus juga ketika ketika akal saya mulai terbentuk, saya juga kayak semakin ragu kalau Tuhan itu ada. Lalu saya juga tertarik pada dunia kedokteran dan pada kelas 9 ini saya berinisiatif untuk mencari jawaban lewat apa yang saya minati. Saya pernah mendengar hadis dari Pak Yusuf. Pak Yusuf bilang, barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Dari situ saya berinisiatif untuk mencari jawaban lewat apa yang saya minati. Lalu saya memilih topik neuroscience karena saran dari sahabat saya yang juga kelas minatnya tentang neuroscience. Gitu. Keingintahuan terbesar saya yang pertama adalah bagaimana cara kerja otak manusia dan bagaimana cara kerja otak manusia dapat menunjukkan kebesaran Tuhan. Yang kedua, bagaimana pandangan orang atau lansia yang terkena demensia atau Alzheimer terhadap eksistensi Tuhan. Tujuan. Yang pertama ada memahami hubungan antara neuroscience dan ketuhanan. Yang kedua menemukan kebesaran kuasa Tuhan. Dan yang ketiga menjadikan karya ini sebagai bentuk refleksi keimanan. Bahwa ada manfaat. Untuk diri saya sendiri, yang pertama menumbuhkan kepercayaan atas apa yang saya ragukan selama ini. Yang kedua lebih memahami makna iman dan kesadaran diri. Dan yang terakhir mendalami minat diri sendiri. Untuk orang lain, membuka sudut pandang baru, menginspirasi pembaca, menumbuhkan rasa kagum terhadap kebesaran Tuhan, dan menumbuhkan rasa empati. Proses pembuatan karya. Di sini saya memilih untuk membuat cerpen karena waktunya mepet dan saya nggak tahu mau buat apa. Awalnya saya ingin membuat karya kerajinan tangan, clay gitu, bentuk otak dan tangan, tapi saya mikir saya nggak akan sanggup, jadi saya memilih untuk cerpen aja. Proses pembuatan karyanya yang pertama mencari referensi tentang neuroscience dan juga tentang ketuhanan. Yang kedua membaca kisah nyata penderita Alzheimer atau demensia. Yang ketiga menyusun ide cerita dan alur. Dan yang terakhir mulai menulis dan menyunting cerpen. Di sini saya akan menceritakan sedikit sinopsis atau isi cerita singkat dari cerpen saya.
Isinya adalah seorang nenek penderita Alzheimer yang tinggal bersama cucunya. Ia lupa dengan segalanya, nama, wajah keluarga, bahkan rumah sendiri. Namun setiap malam, ia tidak pernah lupa. Ia tetap menengadahkan tangan dan berdoa. Bibirnya bergetar lirih bahkan ketika dia sudah tidak tahu kepada siapa dia berdoa. Cucunya yang masih remaja memandang diam. Ia tahu otak neneknya telah rapuh. Tapi bagaimana mungkin doa itu masih menemukan jalannya? Karena dia belajar di sekolah bahwa doa itu butuh kesadaran otak. Tapi neneknya yang otaknya sudah rusak justru masih ingat cara berdoa. Malam itu, ia mengerti sesuatu, bahwa mungkin iman tidak berdiam di otak, melainkan bernaung di tempat yang lebih dalam, jiwa, yang tak pernah lupa kepada Tuhan, bahkan ketika seluruh ingatan telah pergi. Kesimpulan dari kelas minat saya, kelas minat ini membantu saya untuk mengeksplorasi hubungan antara neuroscience dan ketuhanan melalui karya sastra berbentuk cerpen. Melalui penulisan ini, saya belajar memahami bagaimana pikiran, kesadaran, dan keimanan saling berhubungan, serta bagaimana pengalaman spiritual dapat dilihat dari sudut pandang manusia yang menderita demensia atau Alzheimer. Saya juga belajar menumbuhkan kesadaran bahwa ilmu pengetahuan dan agama tidak selalu bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi dalam memahami makna kehidupan. Lalu ada refleksi. Kekuatan saya adalah dapat mengaitkan kedokteran dan ketuhanan atau nilai spiritual dengan cukup baik. Yang kedua, belajar konsisten walau sempat merasa bingung. Karena waktu itu saya sempat kebingungan dan buntu banget karena susah ternyata menyatukan dua hal itu. Tapi saya belajar untuk tetap konsisten. Lalu kelemahan saya adalah saya butuh pendalaman riset neuroscience lebih lanjut karena saya benar-benar pengetahuan saya tentang neuroscience itu benar-benar masih sedikit banget dan masih di luar banget gitu, belum mendalam. Lalu saya tidak ada narasumber untuk wawancara, di mana pertanyaan keingintahuan terbesar saya tadi, bagaimana sudut pandang orang yang terkena demensia, itu saya tidak menemukan orang yang terkena demensia tersebut. Jadi saya tidak dapat mewawancarai orang atau lansia tersebut gitu. Dan yang terakhir, referensi terbatas dan waktu terbatas. Tindak lanjut saya, yang pertama memperdalam pengetahuan tentang neuroscience dan juga ketuhanan, dan yang kedua mengerjakan di awal waktu dan tidak menunda-nunda. Ada pertanyaan. Cibi, yuk, Danish, mikrofonnya di belakang. Ada? Cibi? Belum, skip dulu. Oke, yuk, ada. Sih boleh ya, nggak harus pertanyaan. Oh, ini ada dokumen ya, Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf. Ya, em, saya ada pertanyaan. Jadi, kalau misalnya Anda itu dia, em, bentar, saya pikirin dulu. Nah, jadi kalau misalnya Anda diberi kesempatan untuk mengulangi kelas minat Anda, nah, apa yang bakal Anda coba untuk jalankan? Apakah proyek baru atau tetap memilih kelas minat ini? Dan tantangannya itu, apakah dari kalau misalnya Anda memilih kelas minat Anda yang tadi itu, apa yang ingin Anda rubah dari cara Anda menjalankannya? Apakah dari segi konsistensinya atau motivasinya? Sebenarnya kalau misalnya saya disuruh ngulang kelas minat, saya akan tetap memilih kelas minat ini. Tapi yang ingin saya rubah kalau misalnya saya bisa mengulang lagi, itu saya ingin apa ya? Ingin mencari dan mencari narasumber di awal waktu karena saya sebenarnya sangat ingin wawancara orang yang terkena demensia, tapi tidak sempat gitu. Dan juga saya ingin melakukan riset yang lebih dalam lagi karena saya juga merasa kurang puas terhadap kelas minat saya pada semester ini. Oke, Cibi udah punya? Oh, Cibi dulu tuh, bukan. Cibi udah punya pertanyaan. Nah,
eh buat kan kamu tadi pengen nanya ke orang yang kena demensia ya. Itu udah ada kepikiran belum di mana gitu nanyanya atau di dokter gitu di mana gitu. Nah, itu juga sebenarnya belum kepikiran sih. Karena kayaknya susah ya wawancara lansia gitu. Kayaknya dia, ya nggak tahu, kita tanya dokter Meli ya. Mungkin nggak keinginan itu untuk dipenuhi. Mungkin aja sih. Iya. Danes punya pertanyaan? Jangan. Setelah ini kita ke Bu Meli jika memungkinkan untuk open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Sebentar Bu ya, lagi Danes dulu bertanya. Ya, silakan Danes. Jadi kan kelas minat kamu ini ada mention existence of God kan. Nah, dengan selama kamu melaksanakan kelas minat ini, melakukan riset dan eh, hal lainnya, perasaan kamu gimana terhadap existence of God ini? Sebenarnya kalau dibilang eh saya dari awal bukan bukan orang yang sepenuhnya percaya terhadap Tuhan. eh dan setelah kelas minat ini, mungkin emang perjalanannya masih panjang gitu ya. Jadi saya sebenarnya juga masih belum menemukan jawaban dari apa yang saya buat sendiri juga. Itu juga belum bisa memenuhi keinginan saya. Jawabannya seperti apa gitu. Jadi Jadi jawabannya, apakah saya mempercayai sekarang menemukan jawaban tentang Tuhan? Jawabannya tidak, Belum. belum. Dan akan terus mencari. terima kasih. Ya. Bu Meli ada komentar pertanyaan silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kasih warahmatullahi dari kesempatannya, juga selamat ya, eh, sudah mempresentasikan kelas minatnya. Jadi kalau dari judul yang Cesa angkat ya itu sebetulnya suatu hal yang sangat panjang gitu, menghubungkan antara fenomena di alam dunia, isu di ilmu pengetahuan, kemudian dikaitkan dengan sang pencipta kita gitu. Itu adalah suatu perjalanan yang panjang, bahkan mungkin seumur hidup ya kita akan terus mengeksplorasi hal tersebut gitu. Namun eh, tadi target atau capaian untuk CESA saat ini adalah sesuai dengan kemampuan nalar seorang anak SMP usia kelas 9 ya. SMP kelas 9 begitu ya. Bahwa fenomena yang CESA dapati di ilmu biologi gitu ya. Tentu saja itu eh, akan menemukan kebenaran di situ dengan berbagai levelnya gitu. Ibu sendiri yang sudah mendalami tentang demensia ini juga terus melakukan perenungan ya dan pengkajian gitu yang lebih dalam gitu ya untuk bisa mencapai hal tersebut tadi yang di latar belakang karyanya Cesa. Iya. Namun tadi menjawab pertanyaan Danes ya, menurut Ibu sih dengan Cesa sudah terinspirasi gitu bahwa dengan melihat pelajaran biologi atau kelainan-kelainan yang didapati itu bisa melihat kebesaran Allah di situ, itu sudah cukup menjadi eh, inspirasi yang baik gitu ya untuk selanjutnya terus tertantang untuk memperdalam gitu karena ketika kita bisa semakin banyak merenung, semakin banyak belajar sampai ke eh, semakin banyak belajar sampai lebih dalam, maka disitulah kita akan menemukannya gitu. Mungkin itu saja dari Ibu ya. Nah, kemudian kalau Cesa mau wawancara pasien demensia, boleh main ke rumah ibunya Arifa, ke rumah nenek saya. Ya, nenek saya Iya. demensia. Nanti itu mungkin bagus untuk Cesa bisa mempelajari lagi tentang lansia yang demensia seperti apa. Ya, Baik, baik, alhamdulillah. Bu. Saja Bu Tari, untuk Ya, proyek berikutnya saja. baik, insya Terima Allah. kasih Bu Meli. Wanna say something to Bu Meli? Terima kasih Bu Meli. Aku sayang Bu Meli. Baik. Sama-sama Ya, Cesa, sayang Cesa juga. alhamdulillah. Terima kasih Bu Meli. Closing dari Ibu, Ibu apa sangat bangga sekali dengan kreativitas Cesa menuangkan ide tadi ke karyanya ya, kompleks sekali, tiba-tiba munculnya cerpen gitu.
dan cerpennya juga sangat baik gitu ya. Ini idenya dari mana? Ci? Itu dari saya sendiri. Iya, ya luar biasa ya. Ibu kira ini bentuknya akan artikel aja gitu, tapi ternyata Cesa berhasil di kelas minat ini. Menurut Ibu Cesa berhasil ya, berhasil untuk menunjukkan diri Cesa yang seutuhnya, karena Ibu ingat Cesa di kelas 7 membuat novel ya. Jadi Cesa punya skill menulis novel yang sangat baik dan konsisten dengan penulisan itu, kemudian menggabungkan dalam kelas minat di kelas 9 ini ya. Ini sangat menarik sekali. Mudah-mudahan Cesa terus berkarya dan tidak berhenti bertanya ya. Semoga terus tidak puas gitu, agar perjalanannya semakin dalam dan semakin dalam. Boleh ditutup, Cek? Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan special thanks kepada Bu Meli yang sudah membimbing saya selama ini, yang sudah sabar menghadapi saya. Ya, mohon maaf jika saya masih ada kesalahan kata dan salah informasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mary atas waktunya. Bangga. Terima kasih Bu Tari. Keren ya, keren sekali. Ya, kami pamit ya Bu Mel. Anak-anak silahkan beristirahat dan makan siang. Terima kasih atas waktunya. Tapi kita tidak masuk jam 13 ya, tetap masuknya 12.50. Mohon izin hari ini saja. Oke? Silahkan istirahat. Selamat istirahat. Dari mana tengok gitu ya? Dari ngomong, ya? Saya tadi ngomong.